Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Angker. Di sini saya akan membacakan sebuah kisah yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Mawar Febriani Aswan. Kisah kali ini berjudul Hantu Ibu Jari. Sebelum kita mendengarkan kisahnya, buat teman-teman yang mempunyai kisah horor nyata, bisa dikirim melalui email radioangker@gmail.com. Langsung saja kita dengarkan cerita berikut ini. Tersebutlah sebuah desa di salah satu kabupaten Cilacap. Dahulu semua anak-anak hanya mengendarai sepeda, baik saat berangkat sekolah, mengaji, ataupun bermain dengan teman-temannya. Hanya perjalanan jauhlah mereka mengendarai motor, itu juga dengan orang tuanya. Saat itu temanku, sebut saja namanya Rani, sedang duduk di bangku SMP. Rumahnya tak begitu jauh dari sekolahnya. Dia biasa berangkat sendiri, namun terkadang dia berangkat dengan teman satu desanya, meskipun beda sekolah namun satu arah. Beberapa meter dari pemukiman rumah Rani ada sawah yang luas. Mungkin ada sekitar 5-7 petak sawah di kanan kiri jalan. Jalannya saat itu masih belum diaspal, hanya kerikil dan rumput liar di jalan itu tanpa ada lampu jalan. Bisa dibayangkan betapa gelapnya jalanan itu saat malam hari. Jika ada yang ingin melewati jalan itu di malam hari, disarankan untuk membawa senter atau menggunakan lampu khusus sepeda. Namun tak pernah ada yang melewati jalan itu malam hari jika tidak mendesak. Di belakang sawah, sebelah kanan ada sebuah pemakaman umum yang posisi tanahnya agak menanjak. Jadi saat kalian melewati jalan itu, siang hari akan terlihat jelas pemakaman tersebut. Terlebih pemakaman itu tak dipagar, hanya tertutup beberapa pohon yang tinggi saja. Tak jauh juga dari sawah dan makam ada perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Sebenarnya jalan menuju desa Rani sempit, tidak bisa dilalui mobil. Namun jalanan yang mendekati perlintasan itu lebar, jadi perlintasan itu tidak pernah dipasang palang pintu. Sedangkan seberang perlintasan jalannya semakin melebar. Banyak juga orang dari kota atau desa lain yang tersesat hampir masuk ke jalan desa Rani yang makin lama makin menyempit. Warga yang tahu selalu memberitahu pengemudi mobil bahwa seberang perlintasan jalan mulai menyempit, tak bisa dilalui mobil. Dulu pernah warga berinisiatif membuat palang pintu manual. Namun tidak terrealisasi karena tidak ada relawan yang mau menunggu palang pintu itu. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu tentunya rawan kecelakaan. Karena yang melintas adalah kereta api jarak jauh, jadi memang jarang melintas. Warga yang mau melintas pun tak mau menengok kanan kiri sebelum menyeberang, karena dirasa tidak ada kereta yang melintas. Meski di desa, tak sedikit korban berjatuhan tertabrak kereta api. Tua, muda, dengan sepeda atau motor. Pernah suatu hari, kalau tidak salah saat itu hari Minggu, warga di desa Rani mendengar suara yang begitu keras dari perlintasan kereta api. Warga sudah curiga bahwa ada yang tertabrak, namun heran mengapa suaranya begitu keras. Ramai warga berlarian menuju perlintasan kereta api. Benar saja telah terjadi kecelakaan, namun kali ini mobil yang tertabrak kereta api.
Warga sempat kebingungan untuk mengevakuasi korban karena bodi mobil yang hancur parah dan terseret beberapa meter dari perlintasan. Warga mengaku baru pertama kali mobil tertabrak kereta api di perlintasan itu. Mungkin saat mobil itu hendak lewat, tidak ada warga yang memberitahu bahwa jalanan setelah perlintasan kereta menyempit, tidak bisa dilalui mobil. Beberapa menit setelah kejadian, polisi dan ambulan datang untuk olah TKP dan mengevakuasi korban. Ternyata dalam mobil itu ada beberapa orang yang diduga satu keluarga. Kurang tahu ada berapa orang di sana. Namun kondisi mereka mengenaskan dengan jasad yang hancur dan beberapa bagian tubuh lepas. Bahkan ada satu korban yang sampai dimakamkan ibu jari kanannya menghilang dan tidak ditemukan. Sekitar 2 hari setelah kejadian, banyak warga yang ikut membantu mencari ibu jari korban namun tetap tidak ditemukan. Setelah itu, warga yang sedang melintas juga sambil memperhatikan kalau ada ibu jari yang tertinggal di sana. Karena mereka merasa iba terhadap korban yang sudah meninggal namun jasadnya tidak utuh meskipun hanya ibu jari. Suatu hari ada warga yang melewati jalan sempit itu dengan sepedanya pada malam hari. Bapak itu terpaksa melewatinya karena anaknya sakit dan harus membeli obat di apotik yang letaknya di seberang perlintasan kereta api. Bapak itu mengayuh sepeda dengan cepat, namun tetap hati-hati dengan senter di tangannya. Bapak itu hanya seorang petani yang tidak punya motor, jadi kemanapun hanya mengendarai sepeda. Saat tiba di persawahan, jalan semakin gelap. Bapak itu menurunkan kecepatan sepedanya agar tidak terperosok ke sawah. Saat hendak mendekati area pemakaman, Bapak itu melihat seperti ada cahaya kuning kemerahan dari makam itu. Bapak itu berpikir kalau itu lampu motor. Namun heran, mengapa ada motor di area pemakaman? Bapak itu terus mengayuh sepedanya sambil sesekali melihat ke arah cahaya itu. Tiba-tiba Bapak itu menghentikan sepedanya karena merasa ada yang janggal dengan cahaya itu. Sudah pasti itu bukan lampu motor karena cahaya itu terbang ke arah persawahan. Semakin dekat semakin jelas warnanya merah namun bukan api, seperti darah mengalir. Begitu dekat dan sangat jelas, itu adalah ibu jari yang melayang dengan darah yang mengalir menetesi persawahan. Bapak itu langsung berbalik arah dan pulang. Bapak itu menceritakan apa yang dia lihat pada warga. Ada sebagian yang percaya, ada juga yang tidak. Warga yang percaya itu adalah ibu jari korban kecelakaan yang hilang. Warga yang tidak percaya menganggap bapak itu berhalusinasi. Akhirnya warga mencoba melewati jalan itu malam hari. Ada yang berdua, ada juga yang berempat. Namun tidak ganjil. Benar saja. Hampir semua yang mau membuktikan melihat penampakan itu. Ibu jari yang melayang itu terbang dari area pemakaman lalu menghilang di perlintasan kereta api. Sejak saat itu, cerita tentang hantu ibu jari menyebar luas dan banyak yang penasaran namun tidak berani membuktikan. Menurut pengakuan warga, setelah semua warga desa melihat penampakan itu mulai jarang terlihat. Hanya malam-malam tertentu penampakan itu muncul, namun tidak mengganggu warga. Jadi jika warga yang kebetulan melihat penampakan itu, mereka membaca doa dalam hati dan tidak memperhatikan ibu jari melayang itu. Terlepas dari itu semua, kita harus tetap meminta perlindungan hanya kepada Sang Pencipta. Mereka memang ada, berdampingan dengan kita, namun kita hanya boleh takut kepada Yang Maha Kuasa.